Gerak. Semoga dengan diawalinya kegiatan kita dengan berdoa tadi, kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti kegiatan proses belajar kita hari ini. Ya. Baiklah, anak-anak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu mengambil presensi terlebih dahulu ya. Berarti ada teman kita 5 orang yang tidak masuk karena sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit segera sembuh, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, kembali bergabung di kelas, dan juga untuk anak-anak Ibu yang sudah hadir bisa mengikuti proses belajarnya dengan penuh semangat. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, di minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang pemahaman diri ya. Tentunya anak-anak Ibu sudah mengetahui apa itu pemahaman diri. Siapa yang masih ingat apa itu pemahaman diri? Bu. Ya, silakan Azan. Pemahaman diri adalah bagaimana seseorang atau individu memahami kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Iya, benar sekali. Berarti anak-anak Ibu sudah mengetahui ya apa itu pemahaman diri, dan juga bagaimana anak-anak Ibu menempatkan ataupun membawa dirinya untuk menyesuaikan diri ke orang lain. Nah, itu pembahasan kita di minggu kemarin. Nah, untuk hari ini itu kita membahas tentang pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran. Nah, kenapa Ibu membahas materi terkait pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran? Itu karena adanya informasi dari guru mata pelajaran, dari wali kelas, ataupun observasi yang telah nampak bahwa masih ada anak-anak Ibu yang belum memanfaatkan smartphone-nya dengan baik di dalam pembelajaran. Contohnya seperti apa? Ketika anak-anak Ibu diminta oleh guru mata pelajaran untuk memperbolehkan mengoperasikan smartphone-nya, malahan Ananda membuka media sosial lainnya. Ada yang seperti itu? Ada ya. Berarti Ananda belum memanfaatkan smartphone-nya dengan baik di dalam pembelajaran. Tujuannya agar apa? Agar Ananda mengetahui apa itu smartphone, bagaimana manfaatnya, bagaimana dampak positif dalam pembelajaran dan juga negatif dalam penggunaan smartphone tersebut, dan juga bagaimana mengoperasikan smartphone itu dengan baik dan bermanfaat. Ya, dan Ibu berharap anak-anak Ibu dapat mengikuti proses kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat, dan juga dilakukan 45 menit ke depan ya. Ya. Juga kita membahas materi ini 2 kali pertemuan dan dilanjutkan minggu depan. Ya, berarti kita membahas apa hari ini kita? Smartphone. Ya, smartphone ya, pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran. Nah, sekarang Ibu tanya ke Ananda semua. Tentunya anak-anak Ibu sudah mempunyai atau memakai smartphone ya? Menurut Ananda, apa sih manfaat dari smartphone itu sendiri? Ya, silakan Ananda. Manfaat smartphone memudahkan kita dalam membuka situs untuk mencari berbagai informasi. Iya, benar sekali. Nah, smartphone itu merupakan benda yang pintar. Tapi apabila kita sebagai individu tidak dapat menggunakan smartphone itu dengan baik, ya, itu akan mendapatkan kerugian yang ada pada diri kita. Sehingga apa? Kita tidak memanfaatkan smartphone yang pintar dengan cara yang benar. Pintar, ya, cara yang benar, ya. Ditambah lagi dengan teknologi yang praktis, yang bisa dibawa kemana saja. Anak-anak Ibu, Ibu akan menampilkan video tentang pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran. Silakan nanti Ananda amati dan cermati. Setelah itu silakan juga Ananda nanti mencurahkan pendapatnya. Bagaimana pemahaman Ananda terkait video yang telah Ibu tampilkan? Bisa dipahami? Bisa.
smartphone di dalam pembelajaran. Nah, setelah tampilan tadi, bagaimana pendapat dan ataupun pemahaman Ananda terhadap video yang telah disampaikan? Silakan Gita. Pendapat saya tentang penggunaan smartphone dalam belajar adalah masih kurang efektif. Kenapa? Karena saat menggunakan smartphone dalam pembelajaran, Ya. kita masih cenderung ingin membuka aplikasi yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Ya, benar sekali ya Gita ya. Itu pengalaman kita sendiri? Iya. Dan juga dengan adanya pemanfaatan smartphone atau pentingnya smartphone dalam pembelajaran, tentunya ada berdampak ya. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kita bahas dulu dampak positifnya. Apa saja sih dampak positif menurut Ananda sendiri dari penggunaan smartphone tersebut? Silakan. Bisa? Dampak positif dari smartphone atau pengalamannya. Apa dampak positifnya? Kita mencari informasi terbaru. Mempermudah mencari informasi terbaru. Apa informasi terbaru yang Ihsan ingin cari atau ingin tahu? Contohnya pembelajaran ya, pembelajaran yang akan kita bahas untuk nantinya ya Ihsan ya. Nah, dengan memanfaatkan smartphone tadi ya sebagai media pendukung, sebagai proses belajar, sehingga kita dapat mengakses berbagai berbagai informasi yang ada di internet tersebut, ya. Dan juga dampaknya tadi, yang pertama tadi sudah dijawab sama teman kita, mempermudah komunikasi. Apa maksudnya itu Ayah? Mempermudah komunikasi. Informasi yang diinginkan. Ya, informasi yang diinginkan lebih cepat. Apa lagi? Tapi memudahkan komunikasi. Apa maksudnya itu Nah? Ya. Contohnya, nanti sore kita ada kegiatan belajar kelompok ya. Tapi ada kita halangan tidak datang, tidak mengikuti. Bisa kita lakukan video call, video konferensi ya. Itu juga memudahkan kita untuk komunikasi. Ya, dengan proses berbagai informasi yang telah dilakukan. Ananda dan anak ibu bisa memudahkan komunikasi tadi, ya. Apalagi dampak positifnya? Yang kedua sebagai media hiburan. Smartphone yang memiliki banyak fitur hiburan ya, yang dapat menjadikan media untuk membantu atau beristirahat sejenak tadi. Banyak hiburan-hiburan ya yang ada di di smartphone-nya. Tapi itu dipilah-pilah. Lebih banyak media hiburannya atau pembelajarannya? Hiburan. Lebih banyak hiburan, lebih jujur nah itu ya. Banyak hiburannya. Untuk kedepannya alangkah baiknya juga digunakan untuk pembelajaran ya, sebagai media pendukung. Ya, apa contohnya media pendukung untuk pembelajarannya? Iya, ruang guru. Ini meningkatkan pengetahuan. Apa maksud dari meningkatkan pengetahuan? Dapat memperoleh informasi. Dapat memperoleh informasi. Ada lagi? Memperluas wawasan. Memperluas wawasan. Benar sekali. Apa lagi? Meningkatkan pengetahuan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak bisa menjadi Bisa. Yang tidak mampu menjadi Mampu. Bisa, ada semuanya kita temukan di smartphone ini. Nah, dibalik dari dampak positif itu, tentu adanya dampak negatif. Dampak negatif yang bisa merugikan individu atau diri kita. Ya, ketika kita yang tadi yang dibahas tadi tidak menggunakan smartphone yang cerdas dengan cara yang cerdas, ya. Smartphone cerdas tidak digunakan dengan orang yang cerdas. Ya, jelas smartphone itu apapun yang kita inginkan pasti keluar ya. Apapun yang kita cari pasti keluar. Tapi kalau smartphone itu yang mengendalikan kita terlalu terpaku dengan smartphone-nya tanpa ada memilah-milah waktu, berarti itu sudah dampak negatif yang kita peroleh, ya. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama, tidak fokus saat belajar. Apa maksudnya tidak fokus dalam belajar? Tidak fokus dalam belajar. Ya, mengantuk ya dia. Berarti yang
yang membuat kita tidak fokus saat belajar. Ini contohnya ya. Nah, ada teman kita yang asik saja belum lihat smartphone-nya, dibandingnya buku materi pembelajaran. Yang rugi siapa? Kita. Gurunya apa siswanya? Ya, siswanya. Nih, apalagi dampak negatifnya dapat menyebabkan kecanduan. Apa maksudnya? Dapat menyebabkan kecanduan. Tidak bisa lepas dari Ya, terus menerus ingin menggunakan iPhone. Apa lagi, Rizal? Tidak bisa lepas dari smartphone. Sudah ada anak-anak ibu yang kecanduan. Nah, itu dampak negatifnya dapat menyebabkan kecanduan. Ya, maunya di smartphone saja. Seperti itulah pembahasan kita hari ini. Apa itu smartphone, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana dampak positif dan negatifnya, ya, dan juga bagaimana kita mengoperasikannya. Baiklah, Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan kita. Pendapat tentang smartphone Ya. adalah kurang efektif karena menggunakan smartphone dalam pembelajaran. Banyak siswa yang cenderung ingin membuka aplikasi lain selain pembelajaran tersebut. Ya. Dan juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya lebih mempermudah untuk menerima pembelajaran, sedangkan dampak negatifnya pasti membuat kita malas dan bosan. Iya, itulah materi atau kesimpulan yang bisa kita ambil terkait dengan pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran. Nah, baiklah anak-anak ibu, untuk pertemuan minggu depan itu kita lakukan minggu depan itu anak-anak ibu bisa membuat satu proyek, di mana proyek itu membuat video terkait pemanfaatan smartphone di dalam pembelajaran. Di mana di sana nanti Ananda bisa 6 atau 7 orang per kelompok. Ananda bisa di sana membahas apa sih smartphone itu, ya. Ananda sendiri yang menjadi objeknya. Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, di mana ini merupakan pemahaman Ananda terkait materi yang telah sama-sama kita bahas, ya. Nanti Ibu untuk membagikan di jalur bisa Ananda tulis nanti lembar kerja peserta didik ataupun LKPD bagaimana pemahaman Ananda, ya. Untuk itu terima kasih untuk anak-anak ibu atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apapun kegiatan pembelajaran kita hari ini itu mendapatkan berkah dan juga bisa Ananda terapkan, ya. Untuk itu baiklah ketua kelas berdoa untuk menutupkan kegiatan kita hari ini. Doa ulang. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak ibu atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.